Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Anissa Mulyana dengan NIM 1830106004 dari lokal Tadris Biologi 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari beberapa materi dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri MSI. Baiklah, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan mengenai dari fisiologi tumbuhan tersebut. Yang pertama yaitu materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai dari potensial tekanan. Potensial tekanan yaitu tekanan yang terjadi pada air maupun pada larutan, di mana ini berfungsi untuk meningkatkan dari osmosis suatu tumbuhan. Potensial tekanan ini juga merupakan suatu tekanan fisik pada larutan yang dimana ini terjadi secara relatif terhadap tekanan atmosfer. Dan di sini tekanan ini nih, potensial tekanan ini dia dapat tumbuh karena adanya tekanan turgor. Tekanan turgor ini yaitu suatu tekanan pada tumbuhan di mana untuk menjaga dari kekuatan tumbuhan tersebut. Di sini nilai dari potensial tekanan dapat berupa positif, nol ataupun negatif. Di sini pada potensial tekanan nilai positif terjadi di dalam sel tumbuhan. Pada hampir nol di sini potensial tekanannya di sini berada di dalam tumbuhan pada saat terjadinya transpolisis. Di sini potensial dari tekanan ini dia dapat meningkat ketika air itu masuk pada sel. Di sini contohnya dari tekanan ini nih yaitu pada air di dalam suatu silem, di mana silem ini yang tidak terpakai lagi, contohnya pada trakeit ataupun pada unsur pembuluh lainnya. Di sini sering dia terjadi potensial dari tekanan negatif. Baiklah, berikutnya yaitu pada materi mengenai dari transportasi air. Seperti yang kita ketahui, transportasi air ini juga kita sebut dengan mekanisme pengangkut air, di mana dia di sini terdapat dua. Yang pertama ada ekstravaskuler, di mana ekstravaskuler itu mekanisme dari pengangkut air dari akar menuju daun pertama. Ini dilakukan di luar bekas pengangkut, di mana di sini ekstravaskuler terbagi menjadi dua. Ada apoplas dan ada simplas. Yang pertama yaitu apoplas, di mana proses air ini terjadi secara difusi bebas atau secara transport pasif ke dinding sel atau ke ruang sel pada akar. Kenapa di sini air tidak dapat langsung masuk ke bagian silem? Karena di sini ada sebuah lapisan penghambat yang disebut dengan lapisan endodermis akar. Dan berikutnya ada simplas, di mana simplas yaitu suatu yang dapat dikatakan dia dapat berjalan di sini ekstravaskulernya apabila di sini suatu air atau larutan tersebut dia dapat bergerak menuju suatu sel yang hidup. Contohnya saja di sini pada sitoplasma ataupun pada vakuola. Di sini di mana jalur yang ditempuhnya seperti yang kita ketahui dari sel epidermis, sel korteks, ada juga di sini endodermis, ada sel perisikel, dan juga di sini ada juga di sini dari pembuluh siram. Dan di sini yang kedua yaitu dari intravaskuler, di mana seperti yang kita ketahui intravaskuler yaitu suatu mekanisme transport air, di mana di sini mekanisme transport airnya itu dari akar menuju daun kedua yang dilakukan di dalam bekas pengangkut. Di sini berada di dalam bekas pengangkut. Di sini bagian yang paling sering yang terjadi yaitu pada trakea, dan di sini membutuhkan pada jaringan silem, pada jaringan intravaskuler tersebut.
Dan berikutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai dari mengapa sih dari tumbuhan itu air dari bawah itu dia dapat naik dan turun dari tumbuhan tersebut menuju daun tumbuhan. Di sini ada beberapa yang menyebabkannya. Yang pertama yaitu karena adanya dari tekanan akar. Ketika saat proses penyerapan air, di mana di sini sel pada dalam akar tersebut dia mengalami suatu pengurangan dari kekentalannya, sehingga sel bagian dalam akar tersebut dia menyerap ke rambut akar, dan inilah yang menyebabkan suatu sel itu dapat berpindah dari sel yang satu ke sel yang satu lagi dari pembuluh dari kayu. Dan berikutnya yaitu yang kedua karena pengaruh dari kapilaritas batang, di mana kapilaritas batang ini yang ada seperti yang kita tahu itu salah satunya itu yang berpengaruh yaitu silam, di mana silam itu suatu pembuluh kapiler di dalam tumbuhan. Nah, jadi dia ada di dalam tumbuhan, di mana suatu kapilaritas ini dapat berfungsi di sini supaya air itu dapat naik ke daun tumbuhan. Nah, dan berikutnya yang ketiga yaitu karena adanya di sini karena adanya penghisapan air pada daun. Di sini penguapan air pada daun. Di sini ada terjadi di mana suatu air itu yang sudah berada di daun tersebut dia akan mengalami penguapan. Kenapa terjadi penguapan di sini? Karena sel yang ada pada daun tersebut dia di sini karena memiliki suatu peningkatan dari kekentalannya yang menyebabkan sel di dalam dari daun tersebut dia menyerap air pada pembuluh kayu. Dan berikutnya di sini kita lanjut pada materi transpirasi. Seperti yang kita ketahui, transpirasi dia merupakan suatu proses penunjang untuk pertumbuhan suatu tumbuhan. Di sini transpirasi itu dia dapat berupa dari suatu molekul contohnya itu seperti yang dibutuhkan oleh tumbuhan yaitu dari C karbon, di mana dia membutuhkannya untuk terhadap dirinya dari lingkungan, yaitu berupa nanti yang akan diolah menjadi karbon dioksida atau CO2, di mana nanti ini akan terjadi suatu penguapan untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut. Dan ini sangat berfungsi untuk suatu tanaman tersebut. Dan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari transpirasi ini. Yang pertama karena ada dari tekanan suhu. Bila terjadi tekanan suhu yang meningkat, jadi di sini akan mempercepat dari proses penguapan. Dan di sini akan yang kedua ada karena pengaruhnya dari suatu intensitas cahaya. Bila suatu intensitas cahaya meningkat, maka di sini akan meningkat pula lah dari transpirasi, dari proses penguapan terhadap dari suhu lingkungannya atau dari udara, intensitas cahaya juga peningkatan dari cahaya untuk dari bagian tumbuhan tersebut mengalami suatu penguapan. Dan berikutnya di sini ada beberapa juga proses yang lainnya yang menyebabkan dari transpirasi tumbuhan. Karena seperti yang kita ketahui, transpirasi itu kan berguna dalam proses pertumbuhan dari makhluk hidup dan khususnya pada tumbuhan. Dan sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya minta maaf bila ada kesalahan, dan saya terima kasih kepada Ibu. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.